Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya Nana? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 4. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak silakan untuk berdoa dulu. Setelah berdoa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan Pade berpesan tetap disiplin menjaga protokol kesehatan, diantaranya dengan menggunakan masker apabila berpergian, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan airnya yang mengalir, kemudian tetap senantiasa menjaga jarak dan hindari kerumunan. Simak dan pelajari video pembelajarannya sampai selesai supaya materinya dapat diterima dengan baik oleh anak-anak. Dan setelah selesai anak-anak menyimak dan mempelajari video ini, Pade harapkan anak-anak mampu mengidentifikasi perbedaan masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan, menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam tari, mengidentifikasi informasi melalui teks non-fiksi, memperagakan tarian kreasi bentuk tunggal. Anak-anak silahkan. Pada pembelajaran sebelumnya Bapak sudah mempelajari atau membahas tentang masa pubertas. Sekarang Bapak tunjukkan ada sebuah gambar dan teks bacaannya, silahkan dibaca. Itu menceritakan tentang Udin dan Arif sedang menonton pertunjukan. Nah, itu Udin sama Arif rupanya hampir sama, tetapi Arif itu sudah mulai memasuki masa pubertas, maka ciri-ciri dari bentuk badannya pun sudah mulai berbeda. Apakah anak-anak sudah masuk masa pubertas? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang keduanya, pertunjukan apa yang sedang ditonton oleh Udin dan Arif? Ada yang tahu? Baik, anak-anak, sekarang Bapak akan membahas pertanyaan nomor 1. Silakan anak-anak simak dengan baik. Yang pertama pertanyaannya, apakah anak-anak sudah masuk masa pubertas? Nah, ini ada kolom yang harus diisi nih. Ini khusus anak laki-laki, ya. Silahkan diisi, di mana kolom itu ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya, silahkan anak-anak jawab. Nomor 1, kalau anak-anak merasakan sudah, tinggal di checklist sudahnya. Kalau belum, ya checklist sebelumnya. Nah, pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4, oh ya maaf, nomor 5 Pak Ade nggak bisa bahas karena itu yang terjadi pada anak-anak sendiri. Silahkan oleh anak-anak diisi, dan yang terakhir dibuat kesimpulan. Nah, kesimpulannya bagaimana? Nah, kalau umpamanya anak-anak nomor 1 sampai nomor 5 ini sudahnya di checklistnya banyak, berarti anak-anak sudah mulai masuk masa pubertas. Bisa dipahami? Baik, silahkan. Ini untuk anak laki-laki dikerjakan. Kemudian selanjutnya, untuk anak-anak perempuan, ini kolomnya beda karena ciri-cirinya juga berbeda. Silahkan juga anak-anak diisi, anak-anak perempuan. Ada 4 pertanyaan, ya. Silahkan dibaca kalau anak-anak merasakan
dan itu terjadi pada anak-anak, silahkan di checklist sudahnya. Kalau belumnya di checklist. Nah, itu nanti anak-anak perempuan bisa menyimpulkan. Kalau umpamanya sudahnya, oh banyak di checklist nih, ada 3 atau 4, berarti anak-anak sudah mulai masuk masa pubertas. Nah, sekarang anak-anak laki-laki maupun anak-anak perempuan apabila sudah mengisi ini nanti akan tahu anak-anak sendiri ini udah masuk masa pubertas atau belum. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya, silahkan dikerjakan, kemudian nanti hasilnya dikirim ke Pade. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu Udin sama Arif tadi itu menonton pertunjukan apa? Ada yang tahu? Betul, sedang menonton pertunjukan tari. Tari apa ini anak-anak, ada yang tahu? Ya, itu adalah tari Clara Topeng. Tari itu sangat bagus sekali, indah sekali dilihatnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena pertunjukan itu memenuhi unsur-unsur dari tari. Nah, sekarang coba anak-anak, apakah ada yang tahu unsur-unsur tari itu apa saja? Ya, mari kita bahas bersama-sama. Unsur-unsur tari. Yang pertama, tata rias, memuat garis-garis wajah sesuai dengan ide atau konsep garapannya. Nah, coba dilihat di tari Kelana Topeng. Tuh mukanya itu dirias, ya berarti ini sudah masuk ke tata rias memuat garis-garis wajah sesuai dengan ide dan konsepnya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, tata busana adalah semua kebutuhan sandang yang dipakai pada tubuh penari di pentas yang sesuai dengan perannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah iringan musik dan tata suara. Nah, anak-anak dengan berdasarkan gambar ini apakah bisa mendengarkan musik atau tata suara? Oh iya, tidak, karena ini adalah gambar. Tapi kalau anak-anak menyaksikan langsung nanti akan mendengarkan musik dan tata suaranya. Kemudian unsur tari yang lainnya adalah perlengkapan tari atau profesi tari adalah kelengkapan yang tidak termasuk kostum, tidak termasuk pula perlengkapan panggung, tetapi merupakan perlengkapan penari, misalnya kipas, tombak, panah, dan lain-lain. Nah, pada tari Kelana Topeng ini ada enggak? Nah, kalau yang ada itu Pade lihat tata busana, ya, itu memakai. Nah, itu adalah unsur-unsur dari tari. Kalau yang nomor 4 perlengkapan tari atau profesi tarinya Pade rasa tidak ada. Nah, kita lanjutkan lagi. Unsur apa lagi? Tempat adalah arena pertunjukan tari yang dipakai untuk pergelaran dan disesuaikan dengan ide garapannya. Nah, ini kan gambar, jadi anak-anak udah bisa jawab. Kalau umpamanya menyaksikan langsung pertunjukannya bisa menjawab tempatnya bagaimana gitu, sesuai atau tidak dengan ide yang ditampilkan pada tarian tersebut. Kemudian selanjutnya apa? Tata lampu berfungsi sebagai penerang untuk membuat suasana yang diperlukan dalam adegan-adegan yang ditampilkan. Nah, pada gambar ini anak-anak bisa menyaksikan tidak? Ya, betul, tidak. Tetapi kalau anak-anak menyaksikan pertunjukan langsung akan melihat tata lampunya bagaimana, berfungsi baik atau tidak. Nah, selanjutnya tema tari. Tema tari juga sangat menentukan ya. Ini tarinya tentang apa temanya ya. Nah, ini adalah unsur-unsur tari. Ya, silahkan nanti anak-anak nomor 2 tuh tata busana. Unsur tari tata busana apa saja? Ya, itu bisa bisa di apa namanya dilihat dari gambar ini apa aja yang ada. Selanjutnya Bapak juga mempunyai teks bacaan ya tentang tadi itu tari Kelana Topeng. Nah, silahkan anak-anak perhatikan ini adalah judulnya ya.
Nah, yang Pade tanyakan satu, nih, informasi apakah yang akan anak-anak harapkan ketika anak-anak baru membaca judul teks non-fiksi ini, yaitu judulnya Tari Kelana Topeng. Kira-kira informasinya tentang apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, betul. Udah jelas. Informasinya tentang Tari Kelana Topeng. Nah, ingatkan sama anak-anak. Begitu kita membaca judul Tari Kelana Topeng, wah, berarti ini informasinya berdasarkan judul. Kemungkinan besar bahwa isi bacaan tersebut adalah tentang Tari Kelana Topeng. Coba sekarang perhatikan dan baca dengan baik teksnya. Apakah betul tidak? Silahkan dibaca. Nah, kalau sudah selesai dibaca, pertanyaannya, sesuaikah antara harapan informasi yang diperoleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Tadi kan anak-anak menjawab, begitu membaca judul Tari Kelana Topeng, kira-kira informasi apa nih yang diperoleh berdasarkan judul? Tadi anak-anak menjawab informasi tentang Tari Kelana Topeng. Nah, kemudian Pade berikan teks bacaannya tentang Tari Kelana Topeng ini. Anak-anak sudah membacanya. Nah, setelah anak-anak baca, apakah sesuai tidak informasinya tentang Tari Kelana Topeng itu? Nah, itu pertanyaan yang kedua. Bagaimana jawabannya? Betul, sesuai. Karena judulnya menunjukkan isi bacaan. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, informasi apakah yang anak-anak peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Nah, informasi apa? Tadi udah anak-anak baca semua tuh teks bacaannya. Informasinya apa yang diperoleh anak-anak? Silahkan dijawab. Ya, informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng adalah mengetahui asal Tari Kelana Topeng, kemudian unsur-unsur Tari Kelana Topeng dan busana serta profesi Tari Kelana Topeng. Nah, selanjutnya anak-anak tadi sudah membaca Tari Kelana Topeng. Sekarang coba anak-anak perhatikan atau belajar berlatih tentang latihan gerak tari kreasi bentuk tunggal. Silahkan anak-anak perhatikan gambarnya, kemudian ikuti. Nah, ya, itu yang ke-1, yang kedua, dilanjutkan ke yang ketiga. Silahkan anak-anak pelajari lagi. Nah, silahkan dipraktekkan di rumah ya. Semoga anak-anak bisa melaksanakannya. Bagaimana anak-anak untuk materi pelajaran sekarang ini? Apakah bisa dipahami? Terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan materi tema 6 subtema 2 PB4. Sampai jumpa di video materi selanjutnya. Jangan lupa klik subscribe biar anak-anak selalu mendapatkan informasi terbaru apabila Pade memposting video terbarunya. Kemudian klik like, lonceng, komen, share videonya ke teman-teman untuk belajar. Ke medsos anak-anak juga silahkan ya, supaya Pade tetap semangat terus untuk berbagi informasi materi. Saran dan masukan juga senantiasa Pade tunggu untuk perbaikan ke depan. Pade ucapkan terima kasih anak-anak sudah mempelajari dan menyimak video ini dengan baik. Pade tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.